Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puisi jika nontonnya pagi, selamat siang jika nontonnya siang, selamat sore jika nontonnya sore, dan selamat malam jika nontonnya malam. Di sini saya Firsara Diov Julio dari kelas 12 MIA F nomor absen 12 akan menjelaskan tentang percobaan hukum Faraday. Nah, yang pertama apa sih uh, hukum Faraday itu? Nah, di sini definisinya adalah induksi elektromagnetik adalah gejala terjadinya gaya gerak listrik induksi pada suatu penghantar karena ada perubahan fluksi magnetik yang dilingkupi. Arus listrik yang timbul karena adanya GGL induksi disebut arus induksi. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, terus apa hukum Faraday itu sendiri? Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan praktikum atau percobaan virtual. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan percobaan hukum Faraday dapat menghasilkan arus induksi dan apa saja yang mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, galvanometer. Nah, yang ini adalah galvanometer. Yang kedua ada magnet batang. Ini gambarnya magnet batang. Yang ketiga ada kabel. Ya, ini kabelnya saya ambil dari website percobaan itu. Yang keempat ada lampu, dan yang terakhir adalah kumparan 2 lilitan dan kumparan 4 lilitan. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, buka website percobaan virtual. Nah, ini bisa dibuka. Nanti akan muncul website seperti ini, gambar seperti ini. Kita kembali ke langkah kerja. Yang nomor 2, gunakan magnet dengan kutub N, masukkan ke dalam kumparan 2 lilitan terlebih dahulu, lalu keluarkan magnet dari kumparan tersebut. Yang ketiga, lakukan hal yang sama pada magnet dengan kutub yang sama, namun dengan kumparan 4 lilitan. Yang keempat, ganti kutub magnet menjadi magnet berkutub S. Selanjutnya, masukkan ke dalam kumparan 2 lilitan, lalu keluarkan lagi magnet dari kumparan tersebut. Yang terakhir, lakukan hal yang sama pada magnet dengan kutub yang sama, namun dengan kumparan 4 lilitan. Nah, langsung saja kita coba percobaan virtual ini di website ini. Yang pertama, ini adalah tampilan awal dari website ini. Nah, ini magnet, ini lampu, ini galvanometer, ini kabel yang tadi ada pada gambar, ini biru juga kabel. Nah, untuk memunculkan kumparan yang 2 lilitan, kita klik ini. Nah, maka muncul kumparan satu lagi yang 2 lilitan. Pertama kita masukkan magnet dengan kutub N ke kumparan 2 lilitan. Nah, apa yang terjadi? Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat dari galvanometer ini tegangan jarum pada galvanometer akan mengarah ke kiri, yaitu ke negatif, dan lampu akan menyala. Nah, hal ini menunjukkan adanya arus induksi yang terjadi di rangkaian ini. Selanjutnya kita lakukan di kumparan 4 lilitan. Nah, kita coba lagi. Tegangan atau jarum pada galvanometer tetap mengarah ke kiri, namun perbedaannya kita lihat jarum lebih ke arah ke kiri banget gitu. Kalau anak muda ngomongnya ke kiri banget. Terus lampu akan menyala lebih terang dibandingkan kumparan 2 lilitan.
Selanjutnya kita ganti kutub magnet menjadi kutub S dengan klik ini. Nah, kita coba ke kumparan dua lilitan terlebih dahulu. Nah, apa yang terjadi? Kita coba lagi. Nah, jarum pada galvanometer akan mengarah ke kanan, ke arah positif. Dan lampu juga akan menyala, seperti kutub N. Nah, sekarang kita coba ke kumparan 4 lilitan. Nah, yang terjadi adalah jarum pada galvanometer akan mengarah ke kanan banget. Dan lampu akan menyala lebih terang daripada ketika kita masukkan ke kumparan 2 lilitan. Nah, lebih terang. Di sini kita juga bisa melihat garis-garis medan dari magnet ini dengan klik ini. Nah, akan terlihat garis-garis medan yang dihasilkan magnet. Kutub N akan arahnya keluar dan kutub S arahnya ke dalam atau masuk. Nah, ini masuk dan N keluar. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Next. Nah, di sini ada tabel pengamatan. Tabel pengamatan arah jarum galvanometer. Banyak lilitan yang kumparan 2 lilitan. Kutub utara jika masuk ke arah negatif, keluar ke arah positif. Kumparan 4 lilitan juga sama, ke arah negatif, keluar ke arah positif. Kutub selatan kebalikannya, jika masuk ke arah positif, jika keluar ke arah negatif. Begitupun dengan kumparan 4 lilitan. Nah, apa yang terjadi jika pengaruhnya ke nyala lampunya? Di sini terlihat jelas ya perbedaannya. Jika terlihat jelas di banyak lilitan. Jika semakin banyak lilitannya, nyala lampu akan semakin terang. Dari magnetnya utara atau selatan menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi nyalanya sama aja. Ini tergantung pada lilitan kumparannya. Jika lebih banyak maka nyala lampu akan lebih terang. Next, kesimpulan. Yang pertama, ketika magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan, jarum pada galvanometer akan bergerak dan lampu akan menyala. 2. Ketika magnet dibiarkan atau diam di luar area kumparan, jarum pada galvanometer ikut diam dan lampu tidak akan menyala karena tidak ada arus induksi. Yang ketiga, gerakan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Yang keempat, apabila magnet N yang digunakan untuk melewati kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kiri atau ke arah negatif. Selanjutnya, apabila magnet S yang digunakan untuk melewati kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kanan atau ke arah positif. Dan yang terakhir, semakin banyak jumlah lilitan, maka gerakan atau simpangan jarum galvanometer semakin jauh dan lampu akan menyala lebih terang. Nah, itu saja presentasi dari saya, presentasi percobaan virtual hukum Faraday. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.